Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tania Natasha dari Prodi PJJ Komunikasi kelas KM 201 dengan NIM 25050100066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Analisis Strategi Digital Marketing Communication pada Brand House dalam menghadapi persaingan minuman kekinian. Pada presentasi ini, saya akan membahas strategi komunikasi pemasaran digital house, target audiensnya, customer journey, menggunakan model ISAS, kondisi persaingan, strategi yang dapat digunakan house untuk menghadapi persaingan tersebut. Pertama, kita melihat strategi marketing communication yang digunakan oleh house. House menerapkan strategi omnichannel digital marketing, yaitu menggunakan beberapa saluran digital yang saling mendukung. Media sosial seperti Instagram dan TikTok digunakan sebagai kanal utama untuk membangun brand awareness dan menarik perhatian audiens. Kemudian untuk proses penjualan, House memanfaatkan platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Selain itu, House juga menggunakan berbagai strategi seperti visual, produk yang menarik, bundling, diskon, dan kolaborasi dengan berbagai intellectual property atau IP. Contohnya adalah kolaborasi dengan Hot Wheels, Barbie, dan karakter anime. Strategi tersebut membantu House untuk tetap relevan dengan tren dan menarik perhatian konsumen muda. Selanjutnya, target audience House. Target utama House adalah Gen Z dan milenial muda, khususnya usia sekitar 15-30 tahun. Audiensnya dapat terdiri dari pelajar, mahasiswa, maupun pekerja pemula. Value proposition yang ditawarkan adalah minuman kekinian yang berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Sedangkan dari sisi komunikasi, House menggunakan tone of voice yang playful, casual, humorous, dan Gen Z. Menurut saya, gaya komunikasi seperti ini sesuai dengan karakter target audiensnya karena lebih santai, mudah dipahami, dan terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Pada akun digitalnya terdapat beberapa hal yang terlihat. House banyak menampilkan konten produk dan promo, kemudian menggunakan visual yang menarik untuk mendapatkan perhatian audiens. Gaya komunikasinya juga cenderung sangat santai dan mengikuti tren digital yang sedang berkembang. Hal ini membuat komunikasi House terasa lebih dekat dengan audiens muda. Jadi media sosial tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi mengenai produk, tetapi juga sebagai media untuk membangun hubungan dengan konsumen. Customer journey dengan model ISAS. Selanjutnya saya menggunakan model ISAS untuk melihat perjalanan konsumen House. ISAS terdiri dari attention, interest, search, action, and share. Pada tahap attention, House dapat menarik perhatian melalui TikTok, Instagram, dan Meta Ads, terutama dengan konten produk yang visualnya menarik. Kemudian masuk ke tahap interest, konsumen mulai tertarik melalui menu baru, bundling, maupun kolaborasi yang dilakukan House. Setelah tertarik, konsumen masuk ke tahap search. Mereka dapat mencari informasi melalui Google, TikTok, Maps, ataupun platform food delivery. Selanjutnya adalah action, yaitu ketika konsumen melakukan pembelian baik secara langsung di gerai maupun melalui aplikasi delivery. Terakhir adalah share. Konsumen dapat membagikan pengalaman mereka melalui Instagram Story, TikTok, maupun konten user generate content atau UGC. Menurut saya, tahap share ini penting karena pengalaman konsumen dapat menjadi bentuk promosi dari konsumen kepada konsumen lainnya. Selanjutnya kita melihat posisi House dalam persaingan pasar. House dapat dikategorikan berada dalam kondisi red ocean karena persaingan di industri minuman kekinian sangat ketat. Pertama adalah adanya price war, yaitu persaingan harga dan promo. Kedua, terdapat banyak produk yang serupa sehingga rasa dan konsep produk relatif mudah ditiru. Ketiga, terdapat banyak pemain baik brand nasional maupun gerai lokal. Karena itu menurut analisis saya, House tidak cukup jika hanya mengandalkan persaingan harga atau diskon.
Haus membutuhkan diferensiasi yang dapat menciptakan nilai baru bagi konsumen. Dari sinilah muncul usulan strategi Blue Ocean. Strategi yang saya usulkan adalah Blue Ocean Strategy dengan menggunakan Forward Action Framework. Pertama, pada bagian eliminate, Haus dapat menghilangkan stigma bahwa minuman manis dengan harga murah selalu identik dengan dampak yang buruk bagi kesehatan. Kemudian pada bagian reduce, Haus dapat mengurangi ketergantungan terhadap diskon ekstrim karena terlalu banyak diskon dapat menekankan margin sekaligus mengurangi nilai merek. Selanjutnya pada bagian price, Haus dapat meningkatkan mutu fungsional produknya. Dan yang terakhir adalah create, yaitu menciptakan kategori baru yang relevan dengan kebutuhan Gen Z. Konsep yang saya tawarkan adalah Functional and Smart Wellness Hydration for Gen Z, yaitu minuman yang rendah kalori, memiliki nilai fungsional tetapi tetap terjangkau. Jadi, Haus tidak hanya menjual minuman kekinian, tetapi juga menawarkan nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen muda. Untuk mendukung konsep tersebut, diperlukan strategi digital marketing. Pertama, melalui sosial media dan konten, dengan pesan komunikasi seperti sehat, fokus, gak pakai mahal. Kemudian Haus dapat bekerja sama dengan KOL, khususnya dari bidang studigram, wellness maupun trimmer yang dekat dengan Gen Z. Selanjutnya adalah SEO dan performance ads dengan memanfaatkan keyword, iklan digital, serta geofencing untuk menjangkau konsumen di area tertentu. Kemudian dari sisi CRM dan aplikasi, Haus dapat menggunakan personalized push notification sehingga pesan promosi dapat disesuaikan dengan perilaku dan kebutuhan konsumen. Dengan strategi tersebut, komunikasi digital Haus tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih personal dengan konsumen. Sebagai kesimpulan, terdapat 3 poin utama dari analisis ini. Pertama, Haus sudah memiliki kekuatan dalam social media dan omnichannel marketing. Kedua, persaingan yang sangat ketat membuat Haus berada dalam kondisi red ocean, sehingga diperlukan diferensiasi agar tidak hanya bersaing melalui harga dan promo. Ketiga, solusi yang saya tawarkan adalah konsep functional dan smart wellness hydration for Gen Z. Konsep tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai baru bagi Haus, yaitu tetap menawarkan produk yang terjangkau, tetapi memiliki nilai fungsional dan lebih relevan dengan kebutuhan konsumen Gen Z. Dengan demikian, Haus dapat membangun positioning yang lebih kuat dan tidak hanya dikenal sebagai brand minuman murah, tetapi juga sebagai brand yang memahami gaya hidup konsumen muda. Demikian presentasi dari saya sebagai analisis strategi digital marketing communication pada brand Haus dalam menghadapi persaingan pasar minuman kekinian. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.